tahu nggak, di tahun 1920-an, kalau kalian ketahuan baca buku-buku tertentu, kalian bisa dianggap kriminal. Saat itu istilahnya bukan cuma bredel, tapi label yang lebih serem, bacaan liar. Penjajah Belanda benar-benar ketakutan dengan kekuatan tulisan para penulis ini. Sekarang aku akan bahas siapa aja korban sensor paling berani di zaman itu. Pertama ada Mas Marco Kartodikromo. Beliau ini ibarat public enemy nomor 1 buat Balai Pustaka. Karyanya Mata Gelap tahun 1914 dan Student Hijau tahun 1918 dilarang keras. Alasannya karena isinya subversif banget. Mas Marco tidak segan-segan mengkritik diskriminasi ras dan kesewenang-wenangan Belanda melalui tulisannya. Beliau bolak-balik masuk penjara gara-gara tulisannya, tapi beliau tidak pernah kapok sama sekali. Lalu yang berikutnya ada Samaun, tokoh pergerakan kiri. Novel Hikayat Kadirun beliau tulis pas lagi di dalam penjara. Isinya soal kesadaran buruh dan cara melawan kapitalisme. Jelas Balai Pustaka haram banget menerbitkan naskah semacam ini karena dianggap menyebarkan paham komunis. Buku ini dilarang beredar di sekolah dan perpustakaan pemerintah. Terus ada kasus unik dari Rustam Effendi. Beliau menulis drama simbolik pertama kita, judulnya Bebasari. Ceritanya terlihat seperti dongeng biasa, putri yang diculik raksasa. Tapi Inter Belanda itu pinter. Mereka tahu kalau si putri itu simbol dari Indonesia dan si raksasa itu simbol dari Belanda. Langsung deh drama ini dilarang dipentaskan dan bukunya ditarik dari peredaran karena dianggap provokasi kemerdekaan. Nggak cuma bahasa Melayu yang kena, novel bahasa Sunda juga kena. Judulnya Siti Rayati. Belanda mengecap ini bacaan liar karena isinya penuh semangat kebangsaan yang dianggap bahaya untuk ketertiban umum. Kenapa sih Belanda segitu selektifnya terhadap karya-karya yang diterbitkan? Alasannya, pemerintah kolonial memiliki aturan main yang namanya nota ringkes. Ini adalah standar sensor yang benar-benar kejam banget. Naskah bakal langsung ditolak atau dilarang kalau di dalamnya mengandung anti pemerintah. Berani mengkritik Belanda, coret. Membawa pemahaman agama yang dianggap radikal, coret. Menceritakan soal gundik atau kejahatan secara gamblang dianggap merusak moral, jadi coret. Dilarang keras untuk terbit. Kalau kita hanya membaca buku sekolah seperti Siti Nurbaya, kita bisa dianggap baru dapat setengah dari sejarah kita. Dan karya-karya yang direstui pemerintah seperti Siti Nurbaya ini disebut sebagai sastra